Dan Zaniolo ini sebetulnya proyek jangka panjang Roma. Kalau 4 musim sebetulnya nggak panjang-panjang banget ya. Dan dijualnya juga murah, cuma 20 juta tadi. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman semua? Serie A, Giornata 21 selesai sudah. Dini hari tadi ditutup kemenangan 3-0 Juventus atas Salernitana. Vlahovic kembali unjuk gigi di pertandingan tersebut dengan 2 gol plus 1 assist. Tapi kemenangan tersebut tidak membawa Juventus kemana-mana. Karena kalau di tabel klasemen ini gue lihat poin mereka kalau dikurangi 15 berarti masih ada di peringkat 10. Aduh, masih jauh banget. Kalaupun akhirnya banding mereka diterima, artinya tidak jadi ada pengurangan 15 poin, maka posisi Juventus di Giornata 21 ini ada di peringkat 3 dengan 41 poin. Nah, posisinya Juventus menurut gue cukup unik ya. Mereka cuma beda 13 poin dari zona Liga Champion, tetapi juga cuma berbeda 12 poin dari zona degradasi. Sampai dengan Giornata 21 ini, posisi 4 besar dihuni oleh Napoli, lalu disusul Inter, Roma, dan Lazio. Ada beberapa kabar menarik dari Serie A. Yang pertama tentu saja kepindahan Zaniolo ke Galatasaray. Kenapa Zaniolo masih bisa pindah ke Galatasaray padahal bursa transfer sudah ditutup? Karena yang sudah ditutup itu adalah bursa transfer Serie A. Jadi tim Serie A sudah tidak bisa beli pemain, namun masih bisa menjual ke liga yang jendela bursa transfernya masih dibuka. Sedangkan Liga Turki sendiri baru ditutup di tanggal 8 Februari waktu setempat, seminggu setelah Serie A. Zaniolo bergabung ke Galatasaray dengan status permanen dengan biaya transfer 20 juta. Inter sendiri mendapatkan fee ya sebesar 15%. Kontraknya 4 tahun dengan gaji kisaran 3 sampai 4 juta per tahun. Dalam kontraknya bersama Galatasaray ada klausul release clause 35 juta bagi yang ingin merekrut Zaniolo di kemudian hari dari Galatasaray. Ini semakin menunjukkan betapa hancurnya Serie A, nggak sanggup mempertahankan pemain bintangnya, nggak sanggup mempertahankan pemain calon bintangnya. Dengan bergabungnya Zaniolo berarti Galatasaray sendiri memiliki 7 mantan pemain Serie A. Di lini depan selain Zaniolo ada Icardi dan Martens, kemudian double pivot mereka Sergio Oliveira dan Torreira juga sebelumnya bermain di Serie A, dan kipernya Galatasaray ini mantan kipernya Lazio, Muslera. Dulu banyak perdebatan, banyak yang bilang Inter melakukan kesalahan besar dengan membeli Raja Nainggolan sebesar 38 juta plus Zaniolo. Tapi menurut gua Inter yang menang dalam deal tersebut karena memang tujuan Inter jangka pendek. Raja Nainggolan langsung memberikan kontribusi maksimal untuk Inter. Walaupun karirnya Raja Nainggolan terhitung sebentar ya, cuma 1 musim, cuma kontribusinya menurut gua sangat maksimal. 36 kali main, 6 gol dan 3 assist. Coba sekarang kita bandingkan dengan performa Zaniolo selama di Roma. Kita bisa lihat sendiri selama 4 musim performa Zaniolo tidak bisa dibilang jelek. 128 kali main, 24 gol, 18 assist. Namun dari musim ke musim penampilannya semakin menurun dan dia pernah cedera panjang. Dan Zaniolo ini sebetulnya proyek jangka panjang Roma. Kalau 4 musim sebetulnya nggak panjang-panjang banget ya. Dan harga jualnya ke Galatasaray juga hitungannya nggak tinggi-tinggi banget, cuma 20 juta. Nah, kalau menurut teman-teman tifosi, dalam deal Nainggolan Zaniolo ini siapa yang lebih diuntungkan? Keberanian Roma melepas Zaniolo di tengah musim sepertinya karena performa Dybala yang kian tak tergantikan ya. Dia langsung klop dengan skemanya Mourinho, langsung kompak dengan Tammy Abraham. Kemarin Wijnaldum sudah mulai berlatih, bahkan bermain dengan tim Primavera, dan targetnya bisa dimainkan ketika Roma menghadapi Lecce. Menurut gue itu adalah 2 faktor penting kenapa sampai Mourinho rela kehilangan Zaniolo. Tapi memang begitulah Serie A, penuh intrik, menyiasati uang yang sedikit, kemudian harus tahu kebutuhan ya, apakah pembelian pemain ini kebutuhan jangka pendek atau jangka panjang. Kita bisa contoh Napoli dalam mengelola transfer ya. Napoli tahu betul bahwa mereka punya batasan pembayaran gaji, sehingga akhirnya mereka melepas pemain-pemain dengan gaji besar yang performanya sudah tidak bisa dinikmati dalam jangka panjang. Pemain-pemain gaek mereka lepas, Insigne, begitu juga Martens. Lalu mereka melepas pemain bintangnya satu persatu demi mendapatkan
dengan kucuran dana segar. Total 70,5 juta mereka dapatkan dari hasil penjualan Koulibaly ke Chelsea sebesar 38 juta. Lalu Fabian Ruiz mereka jual ke Paris Saint-Germain 23 juta. Kemudian ada penjualan Petakna, Tutino, dan Ounas. Dengan hasil penjualan tersebut mereka membeli pemain-pemain yang sekarang jadi pilar. Ada Kim Min-jae, itu dibeli dengan harga paling mahal 18 juta. Ada Anguissa yang sekarang mampu menggantikan Fabian Ruiz dengan baik. Dan yang paling gokil, mereka membeli Kvaratskhelia dengan harga 10 juta doang. Dan hasilnya sekarang Napoli adalah kandidat terkuat Scudetto. Rasa-rasanya saat ini semua tim termasuk Marotta ya harus meniru gayanya Napoli. Oh ya teman-teman, ini ada statistik tim besar yang paling sering kehilangan poin ketika sudah unggul. Paling atas ada Lazio, mereka 17 kali kena comeback. Sementara tim yang paling sulit dikalahkan ketika sudah unggul ada 3 tim, yaitu Milan, Roma, dan lagi-lagi Napoli. Mereka hanya 2 kali kecolongan ketika sudah unggul. Lalu untuk penyerang yang paling subur ketika menghadapi big match ada Osimhen, lalu ada Felipe Anderson dengan 4 gol, dan di bawahnya ada Dzeko yang berhasil melesatkan 4 gol ke gawang tim-tim besar. Terakhir untuk cerewetin Serie A hari ini adalah daftar pemain yang kontraknya habis di Serie A. Kita lihat apakah akan ada perebutan pemain yang kontraknya habis seperti musim lalu. Dybala diperebutkan, Mkhitaryan diperebutkan. Karena memang ini satu-satunya solusi untuk tim Serie A yang nggak sanggup membeli pemain dengan harga mahal tetapi membutuhkan pemain berkualitas. Ya udah, bergerilya di bursa transfer mencari pemain-pemain gratis. Kalau dilihat dari nama-nama ini, yang paling potensial menjadi rebutan adalah Roberto Pereiranya Udinese. Atau bisa juga tim-tim Italia belanja gratis dari liga lain. Gue lihat kalau dari daftar pemain gratis di Liga Inggris ada 3 nama besar yang menurut gua akan diperebutkan nih. Ada Gundogan di City, kemudian ada Kante dari Chelsea, dan Firmino Liverpool. Sedangkan dari La Liga, wah ini bisa belanja dari Real Madrid. Sementara dari Liga Jerman yang mungkin akan jadi rebutan ada Marcus Thuram, Bensebaini, dan Reus. Dan kita tidak boleh melupakan di Liga Prancis, Messi juga akan berstatus free transfer di akhir musim ini. Untuk teman-teman tifosi, silahkan pendapatnya kita tunggu di kolom komentar. Kita cerewetin bareng Serie A. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you.